Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herwin Mubarok, CGP Angkatan 10 Kabupaten Bojonegoro. Kali ini saya mau menampilkan video tentang sesi berbagi budaya positif di lingkungan SMA Negeri 1 Bulan sebagai tugas aksi nyata pada modul 1.4. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Sofra, selaku Kepala SMA Negeri 1 Bulan, dan kami hormati narasumber kita pada hari ini, Bapak Herwin Mubarok, selaku CGP Angkatan ke-10 yang kita hormati, Bapak Ibu sekalian, karyawan SMA Negeri 1 Bulan, anak sekalian yang berbahagia. Puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan yang kita bisa berkumpul di tempat ini dan pada saya bahagia. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, anak yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan pemaparan materi terkait dengan budaya positif di sekolah, dan nanti akan disampaikan oleh Bapak Herwin Mubarok selaku calon guru penggerak 10. Namun sebelum pemaparan materi, kita perdengarkan sambutan dari Bapak Ahmad Sofra selaku Kepala SMA Negeri 1 Bulan. Maka beliau Bapak Ahmad Sofra akan persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu guru, sahabat karyawan SMA Negeri 1 Bulan, saya cintai peserta SMA Negeri 1 Bulan, dan yang saya banggakan adalah narasumber kita, yaitu Bapak Herwin Mubarok dari SMA Negeri 1 Bulan. Hari ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan destinasi yang dilaksanakan di SMA Negeri 1 Bulan. Semoga apa yang kita lakukan dan laksanakan ini dicatat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal ibadah. Amin.
Bapak Ibu serta sekaligus yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa kata. Yang pertama, tolong ikuti diseminasi ini dengan baik, karena dengan mendengarkan dengan baik maka nanti kita akan bisa mengaktualisasikan diri kita atau mengamalkan ilmu yang disampaikan oleh narasumber. Yang kedua, harapan saya nanti yang punya ilmu budaya positif itu tidak hanya calon guru pemuda, tapi juga guru dan peserta didik di SMA Negeri 1 Bulan ini mempunyai karakter, yaitu yang dinamakan dengan budaya positif. Saya tadi searching sebentar lihat di internet apa sih budaya positif. Walaupun saya juga mantan guru pemuda, tapi sudah terlalu banyak kan gitu ya. Ternyata budaya positif yang tidak jauh, yaitu mempraktekkan atau mengamalkan atau menyadarkan tepatnya, menyadarkan diri kita sendiri dan peserta itu melakukan sesuatu tanpa ada unsur paksaan, tanpa unsur tekanan. Jadi anak-anak itu melakukan sesuatu itu dengan sadar, dengan keikhlasannya. Nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita yang hebat, yaitu Bapak Erwin Mubarok. Semoga dia bisa mulai kesepakatan kelas, kemudian tujuannya, mungkin juga nanti sedikit disentil berkaitan dengan restitusi. Ini sangat bermanfaat sekali bagi guru, ini ilmu yang sangat berharga. Tolong diikuti dengan baik. Yang terakhir, bila mana nanti panjenengan semuanya yang mengikuti diseminasi pada hari ini itu belum mengetahui, belum bisa atau belum mengerti apa yang disampaikan oleh narasumber, harapan saya nanti tolong sehingga dengan bertanya itu ilmunya juga semakin bertambah. Jadi kalau kita sudah mendengarkan itu kan kita masih bertanya, tapi kalau kita sudah bertanya maka insya Allah kita akan bisa melakukan. Jadi konsep berpikir kita tolong agak diubah sedikit, karena memang kita harus belajar dan pada ujung-ujungnya kita juga harus melaksanakan. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ikuti dengan baik diseminasi ini dari awal hingga akhir, dan saya mohon izin Bapak Erwin karena bersamaan dengan pernafian di SMP Negeri 1. Saya mohon undur diri Bapak Ibu karena ada negara bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, terima kasih disampaikan kepada Pak Sobat, Kepala SMA Negeri 1 Bulan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, berikutnya penyampaian materi terkait dengan budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Erwin Mubarok SPG selaku calon guru angkatan 10 kepada beliau. Kami silakan. Diseminasi modul 1.4 berkaitan dengan budaya positif di lingkungan sekolah SMA Negeri 1 Bulan. Kami bisa dilanjut, Bumi, kami slide-nya. Pakai spasi. Oke, tujuan kita hari ini diseminasi adalah guru dapat menghayati pentingnya budaya positif dan penerapannya untuk mempertebal karakter murid dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila.
Di sini ada kata mempertebal. Jadi dulu kita beranggapan bahwa kita itu seperti kertas kosong, tapi setelah kita melakukan pembelajaran pada filosofi pendidikan yang hadir, ternyata tidak, sudah ada sebenarnya gambar dari murid. Jadi tugas kita hanya mempertebal. Seandainya si anak ini diternak, ya kita perkuat ternaknya. Misal terbang, kita perkuat terbang. Saya kira seperti itu. Kemudian selanjutnya, apa itu budaya positif? Hari ini yang kita coba mendefinisikan Bapak Ibu ya. Misalkan kita, oke, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif. Jadi hal-hal baik, hal yang positif yang dilakukan dan secara kontinu dilakukan atau membiasakan itu. Kemudian di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menunjukkan karakter dari murid. Dengan memahami budaya positif, kita dapat menemukan motivasi baik itu yang ada di dalam atau yang intrinsik, juga yang ada di luar atau ekstrinsik dari diri siswa itu sendiri. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sebenarnya budaya atau hal yang dilakukan yang punya efek positif bagi anak-anak dan kebiasaan itu terus secara kontinu dilakukan. Di slide berikutnya, nah, konsep inti dari budaya positif. Jadi di sini ada paradigma baru, kemudian disiplin positif yang tadi sudah saya jelaskan, kemudian nilai-nilai kebajikan. Jadi hal-hal nilai itu beda sama norma. Jadi ada norma, ada nilai yang nanti bisa membentuk moral. Jadi kalau dalam teori moral nanti bisa membentuk etik. Etik itu nanti naik lagi ke integrasi, kemudian integrasi baru nanti menunjukkan karakter. Kebutuhan dasar manusia nanti kita tampilkan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada motivasi perilaku dari manusia, kemudian posisi kontrol guru, nanti kita berdiskusi tentang itu. Kemudian ada keyakinan kelas, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Bisa dilanjutkan lagi ini, kita awali dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Baik Bapak Ibu yang sudah rawuh, pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita ketahui bahwa karakter murid itu berbeda-beda, kebutuhan murid itu berbeda-beda. Dalam paradigma baru ini ada pembelajaran diferensiasi yang memenuhi kebutuhan murid. Jadi kita observasi murid terlebih dahulu, kemudian kita kelompokkan. Setelah itu kita bisa mengatur bagaimana model pembelajaran ini dinamakan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran yang memenuhi kebutuhan dari siswa. Kemudian pelajaran Pancasila profilnya saya kira semuanya sudah paham. Di awal-awal dulu kita mengadakan awal-awal munculnya kurikulum merdeka. Jadi pelajaran Pancasila mulai dari beriman pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada kebinekaan global, ada gotong royong, kreatif, mandiri, benar kritis. Itu adalah profil dari pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, pendidikan adalah menuntun anak. Jadi ini merupakan salah satu filosofi dari Bapak Pendidikan Indonesia yang sejalan dengan semboyan KHD, yaitu ing narso sungguh ing narso dan tuturi handayani, yang artinya di depan mana tadi? Di depan berikan padan, kita akan membangun kemauan, dan di belakang dia memberi dorongan. Ya. Pertanyaan pemantik, apakah Bapak Ibu setuju dengan pernyataan berikut ini? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Mungkin dulu kita iya, tapi dalam paradigma baru ini coba kita koreksi lagi.
Kemudian yang kedua, memberi hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah hal-hal yang lama yang pernah kita lakukan dulu menghukum dengan cara-cara seperti ini, apakah dibenarkan? Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah memberi penghargaan dulu yang sering kita lakukan itu sebetulnya dapat memotivasi anak atau sebaliknya? Nah, ini nanti kita bahas. Apakah hal yang dulu kita lakukan yang menurut kita dulu itu adalah baik? Kita coba diskusikan pada hari ini. Berikutnya, perubahan paradigma dari beberapa hal tersebut, Bapak Ibu, ada A dan B. Misal saya sama Bu Mei, sobeklah secara kaki kertas. Coba Bu, pakai tangan, kemudian sobek satu kertas di dalamnya. Ini kita lakukan coba. Ada A dan B, misalkan saya kasih contoh Bu Mei kan dia di depan. Sobeklah secara kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Uang semisal ya, misal uang, letakkan di salah tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda yang lebih mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Ya, B bisa membujuk, mengancam, mengerdik, merayu, menyuap, dan apakah yang terjadi. Jadi gini, semisal Bapak Ibu ambil kertas, kemudian genggam, sekuat tenaga, dan dikasihkan yang B, apa yang terjadi? Bu, bisa dilanjutkan selanjutnya. Bagian ini nanti saya tetap ini kalau apa? Oh ya, aku pernah lagi. Ilusi guru mengontrol murid. Perubahan paradigma teori kontrol ya, ini dari ilusi kontrol. Guru mengontrol siswa, semua perilaku punya tujuan bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukan. Maksudnya begini, tadi disampaikan dulu disampaikan oleh kata 8 ya, itu menyampaikan bahwa perubahan itu tidak bisa kita lakukan, tetapi perubahan itu hanya bisa dilakukan oleh diri siswa itu sendiri. Kita guru ya hanya mengontrol. Nanti coba di feedback jika saya salah. Lanjutkan. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini adalah ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol, siswa menuju identitas yang gagal karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan bahkan dapat menimbulkan permusuhan. Maksudnya begini, kritik ternyata membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian orang dewasa yang memiliki kekuatan dan memaksa anak untuk mengontrol anak itu ternyata juga kurang dibenarkan. Ini yang disebut dengan ilusi, kayaknya benar, padahal ada hal yang harus kita perbaiki. Lanjutkan. Nah, perubahan paradigma stimulus atau respon dengan teori kontrol ini kita lihat dulu ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di dalam teori kontrol tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu suara saya. Halo. Ya, karena masalah ini. Semua perilaku memiliki tujuan. Dulu orang lain bisa mengontrol saya, tapi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah, ini juga stimulus respon yang lama, tapi dalam teori kontrol model berpikir menang-menang. Jadi maksudnya begini, ini perubahan paradigma ya. Jadi stimulus respon dengan teori kontrol ini yang kita komparasi, ternyata ada perubahan dulu. Itu. Disiplin positif
merupakan cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya ini berikutnya Bapak Ibu, ini nilai-nilai kebijakan universal. Jadi nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ada beberapa nilai-nilai universal, mulai universal itu nilai yang tidak tergantung oleh sosial budaya seseorang, kemudian cakupan lainnya juga lebih luas, agamanya juga tidak merayakan, latar belakangnya tidak merayakan gitu ya. Ada setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Ini dikatakan oleh Dr. William Glasser daripada teori kontrol. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik jadi yang ada di dalam akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kita akan berikan kepada anak di dalam pendidikan kita itu mengacu kepada nilai-nilai yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kita ketahui mulai dari beriman bertakwa, mandiri, berpikir kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Bisa dengan teori motivasi perilaku manusia. Jadi ada motivasi eksternal, artinya motivasi yang dirangsang dari luar. Kemudian ada motivasi internal, ini motivasi yang dirangsang dari dalam, ini yang akan ditumbuhkan melalui disiplin positif. Dilanjutkan. Nah, setelah itu dalam penerapan disiplin positif, setelah terbentuk itu, maka diperlukan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas ini harus dilakukan? Karena menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih motivasi seseorang dari dalam. Jadi dari faktor motivasi internal diharapkan untuk tumbuh dan diharapkan itu dilakukan dengan baik, itu dikerjakan dengan sesama gitu. Lanjutnya Bu. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Jadi semisal di dalam kelas bukan peraturan ya, keyakinan kelas contohnya kami saling bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ini kalau dilakukan bersama-sama, maka motivasi internal yang keluar. Oleh karena itu harapannya tujuan dari profil pelajar Pancasila itu akan tercapai. Dan kami adalah saudara saling peduli menghargai dan membantu orang lain. Kami selalu menjaga dan meletakkan kembali barang dan lain-lain. Ketika keyakinan kelas ini dilakukan, maka motivasi internalnya yang tumbuh. Ketika motivasi internalnya yang tumbuh, maka diharapkan ini bisa dilakukan bersama-sama dan tujuan kita yang tadi disebutkan untuk tercapainya profil pelajar Pancasila bisa ditargetkan. Nah, ini 5 dasar kebutuhan manusia. Ternyata ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan atau fun. Maksudnya begini, pada dasarnya anak-anak kita, siswa-siswa kita itu punya 5 kebutuhan dasar manusia karena anak-anak kita juga manusia. Nah, ketika dari 5 kebutuhan dasar ini kok tidak terpenuhi, maka biasanya anak-anak kita melakukan hal-hal yang di luar kontrol kita atau tidak sesuai dengan nilai universal gitu ya. Jadi di dalam hal ini kita harus ngerti nih, misal anak punya masalah itu sebenarnya ada kebutuhannya yang belum tercapai. Nah, ini harus kita mengerti ketika kita nanti menghadapi kasus-kasus di anak-anak dan mencoba untuk merestitusi anak-anak. Misal anak merasa kebebasannya terkekang, apa yang harus kita lakukan? Ketika kesenangannya anak terganggu, apa yang harus kita lakukan? Dengan harapan ketika kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi, maka anak-anak bisa menjadi anak yang baik sesuai profil pelajar Pancasila. Lanjutkan. Oke, kemudian yang berikutnya posisi kontrol. Jadi pada posisi kontrol ini ada sebagai posisi penghubung, ada pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan menjadi kita jadi guru gitu. Ketika nanti ada melihat kasus, kita ada di posisi mana nih? Penghukum ya, menghukum gitu ya, membuat merasa bersalah. Misal contohnya anak ditanya, kenapa kamu melakukan demikian? Misal, kemudian kita lakukan apakah yang kamu lakukan itu salah atau benar? Ini ada beberapa contoh untuk membuat merasa bersalah. Dari 5 posisi kontrol ini,
mana yang benar, mana yang salah, tidak ada benar, tidak salah. Tetapi presisinya ketika kita melakukannya, misal kita sebagai penghukum, ya dalam keadaan yang tepat. Itu juga sebagai pemantau dan manajer. Artinya manajer bukan berarti posisi kontrol yang paling benar. Pembuat merasa bersalah itu juga bukan berarti posisi kontrol yang paling salah, tidak. Tetapi pada fakta di lapangan kita bisa menggunakan posisi ini sesuai dengan porsi yang dilakukan. Nah, ini sudah tadi saya jelaskan. Ini contoh-contohnya. Salah satu contoh ketika penghukum itu dijadikan sebagai dengan nada keras, dengan bahasa tubuh, mata melotot dan sebagainya. Bisa diteruskan? Lanjut. Oke, coba Bu, kita lakukan ya. Apa rencana untuk menyelesaikan masalah ini? Ini adalah contoh pertanyaan. Dalam pertanyaan ini kira-kira ini di posisi yang 5 kontrol itu di posisi apa? Apakah posisi penghukum, ataukah merasa bersalah, ataukah posisi sebagai manajer, atau posisi sebagai yang lain? Kita cek. Kira-kira jawabannya apa? Ini kalau ada pertanyaan seperti ini berarti ini manajer ya. Kemudian ini yang kedua, ini pertanyaan semisal kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini posisi kontrol sebagai pemantau. Artinya ya disesuaikan dengan kondisinya. Lanjut. Kemudian setelah itu, jadi dimulai dari kita mengetahui dulu posisi 5 kebutuhan dasar manusia. Kita kemudian memulai untuk posisi kontrol kita harus bagaimana kalau sebagai guru. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan segitiga restitusi secara tepat. Misal ada anak yang salah, tahapannya ini kita menstabilkan identitas, kemudian kita memvalidasi tindakan yang salah dan tindakan keyakinan. Kita kasih contoh saja lah sebentar. Pak Uda boleh maju ke depan? Pak Uda, ini semisal Pak Uda ini adalah siswa kita yang telat, semisal siswa kita telat dan telatnya parah, bisa sampai 5 atau 6 hari berturut-turut. Jadi dulu paradigma yang lama semisal ini Pak Uda telat, yang kita lakukan kan biasanya melotot gitu. Kenapa kamu telat? Bangunnya kesiangan. Nah, model seperti ini udah lama, tetapi dalam segitiga restitusi kita tidak boleh. Jadi awal kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Mungkin bisa apa dulu lah. Gimana kabarnya Pak Hud, gimana kabarnya? Nah, mungkin bisa itu dulu. Kemudian yang kedua baru memvalidasi tindakan yang salah. Kenapa Pak Uda? Kenapa Uda datang ke saya misal belum tiket ya, saya misal belum tiket. Ya nggak boleh langsung aja, kita validasi dulu tindakan yang salah. Kenapa kamu kok menghadap saya? Misal, jawabnya apa? Saya terlambat. Nah, terlambat. Dengan demikian dia menyadari bahwa dia terlambat, ini namanya validasi tindakan. Kemudian ditanya kenapa terlambat, jawabannya kondisi yang. Kalau langsung kita kenapa belum menstabilkan identitas, ya nanti kacau emosionalnya. Baru yang kedua kita menanyakan keyakinan. Semisal udah ini nanti kalau sudah besar ingin jadi apa toh? Jadi guru saya. Oh, jadi guru. Ketika jadi guru ini kan cita-cita yang tinggi. Kira-kira untuk bisa mencapai ke sana kan harus bagaimana? Apakah tetap seperti ini telah terus kan sudah bergerak? Ya itu contoh, itu contoh untuk menanyakan keyakinan. Kemudian setelah itu dalam segitiga restitusi ini awal kita mulai dari sini dulu. Jadi mengapa melakukan itu? Sudah, kemudian cara efektif, kemudian kita lakukan, tidak apa-apa, setiap orang punya kesalahan, ya model-model gitu, artinya anak biar emosinya terstabilkan kembali. Kemudian kami bukan satu-satunya yang melakukan ini dan lain sebagainya. Itu untuk membangkitkan motivasi dari dilakukan. Ya terakhir baru kita mengarah ke keyakinan kelas. Jadi apa yang kita sepakati. Terus bisa kita tanya, oke, kalau menurut Uda ketika kita sudah terlambat berdasarkan keyakinan kelas, nanti ngapain? Semisal membersihkan kelas atau apa ya sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuat sama anak-anak. Terima kasih Uda, sudah saya contoh ya. Bu, slide berikutnya.
Nah, ini yang tadi dijelaskan secara singkat cara-cara menstabilkan integritas. Berbuat salah itu tidak apa-apa, ya kita omongkan salah itu lumrah manusia itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan sebagainya. Ini pola-pola menstabilkan integritas. Jadi biar dia mengerti bahwa dia itu melakukannya tidak sendiri, tetapi dengan mengerti demikian dia bisa memunculkan pola-pola. Validasi tindakan yang salah. Nah, tadi sudah dicontohkan di depan sama Pak Uda. Mungkin berikutnya menanyakan keyakinan, seeking belief. Berikutnya Bu, ini sudah tadi. Nah, ini contoh ya, contoh simulasi segitiga resolusinya sudah saya lakukan ketika pada modul 1.2 misalnya, 1.3 ya, demonstrasi yang ini sudah saya lakukan dari 5 sesi sebagai berikut dari 3 cara mulai dari menstabilkan sampai pada keyakinan. Saya kira itu terakhir. Nah, sebagai refleksi dari sebelumnya. Nah, ini refleksinya. Peristiwa apa saja yang terjadi selama mengikuti kegiatan diseminasi ini nanti coba Bapak Ibu tuliskan ya, tuliskan dalam bentuk tulisan tangan tidak apa-apa sebagai refleksi pertemuan kita pada sesi ini. Kita itu terakhir sebagai penutup, saya mohon maaf kalau punya kesalahan dalam membangun budaya positif. Sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman di hadapan kita agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Guru seorang guru kita harus mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol. Bagaimana seorang guru sebagai among yang menuntun bagi murid-muridnya. Saya mohon maaf, kita lanjutkan dengan diskusi lagi. Demikian presentasi singkat kami. Semoga apa yang kita lakukan bermanfaat bagi anak-anak kita. Jadi kesimpulan terakhirnya kita berusaha mengerti kebutuhan siswa, kita memposisikan 5 kontrol diri kita, dan yang terakhir kita bisa melakukan restitusi dengan baik sehingga anak bisa melakukan perjalanan hidupnya dengan baik. Mohon maaf saya kembalikan ke moderator lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemaparan materi yang sangat luar biasa sekali tadi sudah kita dengarkan. Semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan untuk sekolah kita. Namun selanjutnya akan kita buka untuk sesi dialog barangkali dari Bapak Ibu Guru. Ada hal yang ingin disampaikan atau share dengan Pak Erwin. Kami buka 2 termin. Termin pertama ada 2 penanya, dan termin kedua nanti juga 2 penanya. Jadi saya buka dulu untuk termin yang pertama. Kami persilahkan barangkali dari Bapak Ibu ada yang mau bertanya. Monggo, silakan langsung katakan aja. Jadi Bu Agustin dulu. Monggo Pak Agustin. Siapa? Pak Juli. Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustina. Di sini saya mau bertanya begini, kalau kita sudah melakukan diskusi ya misalnya, kalau itu sudah kita laksanakan, kemudian dari apa yang sudah kita laksanakan itu ternyata belum ada perubahan, dari peserta didik. Nah itu kira-kira apa lagi yang harus kita lakukan? Jadi itu bisa sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Agustin. Untuk yang kedua, barangkali ada yang mau bertanya. Silakan berdiri dulu, Mbak. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Nama saya Arya Mawati Muda. Saya mengampu pelajaran bahasa Indonesia. Pertanyaan yang ingin saya berikan adalah bagaimana peran guru penggerak dalam menularkan kebiasaan baik untuk
mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari, pertanyaan yang luar biasa sekali. Selanjutnya kami silakan kepada Pak Eri. Kami berikan kesempatan untuk menjawab dua pertanyaan tersebut. Monggo. Pertanyaannya, oke. Baik. Terus kau saya ini menyambat kalau punya Aku bukan Ricky untuk sekolah besok. Maksudnya kamu bukan Ricky untuk sekolah nggak legal Oke, terima kasih Pak Jenderal selaku moderator. Dua pertanyaan yang mau saya sempat dari sendiri. Pertanyaan pertama yang terakhir dari Presiden. Pertanyaannya juga. Jadi, Pak, bagaimana ketika restitusi sudah diserahkan, tapi tidak memberikan baik pada anak yang bersangkutan. Jadi kemarin sempat kita berdiskusi di dalam dalam rangka ruang kolaborasi kemarin kita ini pertanyaan yang seringkali dimunculkan berarti akhirnya begini, anak teman-teman dari 2 SD itu mungkin keberhasilannya keberhasilannya mungkin di atas 70%. Jadi ketika ada anak melakukan kesalahan kemudian direstitusi kita berhasil 70% untuk hari-hari berikutnya. Nah, kita SMA ternyata ada data yang luar biasa. Tingkat keberhasilannya merestitusi anak SMA di bawah 50%. Di bawah 50%. Jadi bisa anak-anak melakukan kesalahan, kita restitusi, besoknya itu dilakukan lagi itu lebih parah. Anak pacaran semisal kita konangan pacaran, misal terus kemudian kita panggil BPK, kita restitusi, mungkin besoknya hamil itu kan SMS kan. Jadi tetapi kenapa kita harus melakukan ada satu hal yang sangat positif dalam restitusi seperti itu Bu Ani. Mungkin anak itu kita restitusi, dia ngerti apa salahnya, kemudian kita bertanya apa tujuannya sekolah, kemudian dia membuat kesepakatan kelas lagi, tetapi besoknya melakukan respon yang bagus. Memori anak-anak tentang ketika dia SMA itu positif. Semisal dia melakukan kesalahan, kemudian di masa lalunya dia mendapatkan konsekuensi atas kesalahannya itu, minimal guru tidak disalahkan. Atau memori guru tentang hal baik ke dia itu bisa terurai kembali. Jatuh teman saya menurut sama Tuhan, setelah saya nggak seperti ini. Minimal di memori bahwa sebenarnya anak seperti itu. Tetapi ketika kita tidak melakukan budaya positif dengan merestitusi secara benar, kita marah-marah sebenarnya sudah tidak masuk, kita panggil, kita marah-marahi, kita kapok semisal. Ada dua kemungkinan. Semisal anak ini sukses, dia akan dendam kepada gurunya. Guru dan guru kapok dia anak sukses. Kita tidak berharga. Kemungkinan yang kedua, ketika si anak-anak ini tidak sukses, maka kita juga punya citra negatif di memori anak-anak. Aku gak sukses ini gara-gara itu aku dikaplok, aku tidak sekolah main, aku itulah. Ada dua perbedaan ketika kita melakukan restitusi dengan benar. Kalau restitusi tidak benar, katanya Ustaz Jainal, si pangeran yang mengubah. Ketika si pangeran mengubah, jadi baik. Jika tidak mengubah, maka minimal masa depannya kita sebagai guru tidak tetap jadi guru yang tetap jadi guru yang baik. Saya kira itu bagus ya. Jadi ikhtiarnya dalam bentuk restitusi, hasilnya kita rasakan pada Gusti Pangeran. Minimal di memori bahwa satunya anak kita jadi guru tidak menghambat mereka untuk melakukan aktivitas pendidikan. Saya kira itu bagus ya. Langsung saya ke Bapak Sri Pak ya, apa perlu panggil itu Bapak Sri? Cekap. Oke, terima kasih. Sesuai dengan usia. Kalau SD itu memang yang anak itu guru. Bila cara kita memberi cara banyak sekalipun kalau tidak sesuai dengan gurunya, kalian
salah. Iya. Kalau SMA kan lewat dia masih mencari seperti itu. Betul Mbak Gusti. Itu kan dalam beberapa psikologi anak kan jelasnya. Anak pada waktu masih lahir tidak ada yang benar kecuali orang tua ibunya. Naik SD tidak ada yang benar kecuali gurunya. Naik ke SMP tidak ada yang benar kecuali teman-temannya. Naik SMA dan kuliah tidak ada yang benar kecuali apa yang dia baca, apa yang dia pahami, apa yang dia terima. Sudah umum. Nanti setelah Anda nikah tidak mungkin dan tidak ada yang benar kecuali hatinya bukan karena beristri itu tetap cinta orang lain gitu. Nanti setelah tua tidak ada yang benar kecuali kebenaran di dunia. Itu sudah tua nanti. Kalau sudah meninggal dunia Bu, oh ternyata benar itu itu setelah meninggal. Jadi saya kira begitu begitu. Terima kasih. Itu pertanyaan dari Bu Ani, ada berapa peran guru penggerak terhadap sekolah terhadap sekolah. Sebenarnya sama Bu Ani, guru penggerak itu mungkin seperti ini peran saya menyampaikan diseminasi budaya positif seperti ini loh. Mungkin ada beberapa hal yang dulu kita lakukan kita anggap benar, tetapi ternyata dalam bentuk yang lain itu tidak benar. Misal murid kita telat, kemudian kita panggil, langsung kita kaplok gitu ya. Itu dulu mungkin digunakan tahun 80-an gitu, tahun 70-an, atau bentuk kekerasan secara verbal dan sebagainya. Tapi setelah seperti ini, dari ini satu peran yang berbeda. Siapa yang menggerakkan? Ya kita berusaha untuk seperti ini gitu, membentuk hal baru seperti komunitas praktis yang baik dan sebagainya. Jadi kalau boleh bertanya apa orang dari CDP untuk sekolah, kami berusaha untuk menyampaikan baik, kami berusaha untuk membuat baik, dan kami berdoa semoga baik itu menjadi baik buat komunitas yang ada di sekolah dalam artian luar sekolah secara umum. Saya kira begitu banyak, saya belum bisa menjawab terlalu banyak karena setelah ini ada aksi nyata yang memang nanti kita lakukan bersama-sama. Bukan saya, tapi bersama-sama. Saya kira begitu berarti. Saya kembalikan ke Pak Jaya atau semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi atas jawabannya, pertanyaan yang luar biasa dengan jawaban yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, berikutnya kita buka sesi yang kedua. Pada sesi ini juga masih akan ada kesempatan untuk bertanya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Edi. Monggo kami bersama untuk Bapak Ibu anak sekalian menanyakan sesuatu atau saya sesuatu pada sesi yang kedua. Kami persilakan. Bu Mei, Terima kasih. Saya Mendayani mengaku mata pelajaran sejarah. Tadi saya di sini tidak bertanya, namun saya minta pendapat sesuai dengan mungkin apa yang sudah dengan gambarkan di pendidikan guru penggerak. Saya itu mendapati salah satu siswa saya di kelas 10 itu selalu melakukan dan menunjukkan perilaku-perilaku yang tidak kita idealkan. Menurut saya tidak ideal. Contohnya yaitu sering masuk dan keluar kelas seenaknya sendiri dengan pakaian tidak rapi. Ketika di kelas pun dia juga diingatkan untuk duduk tertib, menyesuaikan pembelajaran, tidak diindahkan. Biasanya dia akan melakukan kegiatan duduk di lantai, tidak di kursi, dan anak yang saya maksud ini kadang-kala bahkan tertidur. Itu saya sudah sering kali mengingatkan. Saya mencoba dengan menggunakan kalimat-kalimat yang tidak menyakiti hatinya, karena saya berpikir mungkin anak menjadi seperti ini karena ada penyebabnya. Nah, kira-kira dari penjelasan yang tadi disampaikan Pak Yuri tentang 5 kebutuhan dasar manusia, anak-anak seperti ini termasuk anak yang butuh pemenuhan kebutuhan yang mana?
seperti itu. Terima kasih Pak Erwin. Terima kasih Bu Mei. Untuk yang kedua, ada yang mau bertanya? Baik Pak. Untuk Pak. Terima kasih Pak Erwin. Terkait restitusi ya, biasanya itu pelaksanaan restitusi itu di ruang tertutup atau BK biasanya memanggil anak-anak yang bermasalah. Nah seandainya sudah ada pemanggilan beberapa kali, ternyata si anak ini memang tipenya takut kalau dipanggil oleh guru BK atau gurunya. Nah apakah boleh kita melakukan restitusi di hadapan teman-temannya? Kemungkinan pada saat dia masuk kebetulan kita ketemu karena beberapa kali pemanggilan dia ternyata tidak hadir ya. Nah apakah boleh kita melakukan restitusi itu di hadapan teman-temannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eva. Dua pertanyaan dari Bu Mei dan Bu Eva. Waktu sebelumnya kami persilakan pada Pak Edi untuk jawab. Terima kasih Pak Yana, terima kasih Bu Mei, terima kasih Bu Eva. Saya akan mencoba menjawab, nanti barangkali saya menjawab teman-teman saya semisal mau nambahnya atau ngasih pendapat yang lain, saya persilakan. Pertama dari Bu Mei, Erwin, sesuai kita masalah masalah kelas seperti uang dan lain sebagainya ini disampaikan. Kemudian setelah direstitusi, belum ini restitusi ya, karena berkaitan sama 5 dasar kebutuhan anak. Di slide ini ada tadi dijelaskan, sudah saya jelaskan. Ternyata begini, masalah yang muncul di anak-anak itu ada 2 faktor penyebab. Yang pertama adalah faktor penyebab eksternal, yang kedua adalah faktor penyebab internal. Jadi satu masalah di anak-anak itu mempunyai 2 variabel penyebabnya. Tapi dalam penjelasan tadi cuma ada 5 komponen besar. Nah, yang disampaikan Bumi pertanyaannya mungkin Bu ya, karena memang kita belum melakukan konsultasi awal. Mungkin ada satu kebutuhan dasar yaitu kepingin dihargai atau kepingin dicintai atau kurang kasih sayang dan kasih sayang. Itu yang sering sekali muncul di anak. Karena beberapa hasil dari restitusi, misal kita tanya, kenapa seperti itu? Bisa jadi mereka itu faktornya tidak mempunyai teman. Akhirnya melakukan seperti itu dia berada temannya. Dan yang kedua bisa jadi di rumah punya masalah. Ada juga faktor dari keluarga. Ada faktor internal juga dari genetika. Itu juga ada. Jadi sebenarnya variabelnya banyak. Tapi kalau di 5 kebutuhan dasar itu masuk pada kategori yang dihargai, untuk kasih sayang dan sebagainya. Saya kira itu Bu Mei. Jadi apa namanya memang variabelnya banyak. Dalam hal ini, dalam kasusnya itu yang mungkin muncul adalah kebutuhan dia untuk saya kira itu ini bahasa asik sebenarnya Pak Yana. Kalau dijelaskan banyak. Ada lagi yang anak itu melakukan seperti itu, tapi ketika dilihat dari 5 kebutuhan dasar itu tidak ada semuanya. Kenapa? Karena faktornya mungkin orang sakit jiwa tadi itu juga menurun, untuk genetik menurun. Jadi semisal lingkungannya baik-baik saja, semisal semuanya baik-baik saja, kalau ada unsur ini dan dia kena dari atasannya, ya direstitusi mau dilakukan bukan juga Bu. Tapi itu kasus yang lain. Kemudian ada 2 dari Eva ini menarik sekali pertanyaannya Eva ini. Itu ada bermasalah, kemudian direstitusi tidak datang. Apakah boleh direstitusi di depan orang lain? Ada kasus seperti tawuran, kemarin dicontohkan ada kasus tawuran, misal ada siswa kita tawuran 5 orang, terus kemudian kita dapat informasi tawuran, kemudian kita di sana ternyata tidak mungkin untuk kita restitusi, stop kalau Rasulullah SAW tawuran tidak boleh, mungkin karena memang sudah emosional. Jadi ada kalanya boleh kita lakukan langsung di lapangan melihat situasi dan kondisi. Tapi kalau anak langsung direstitusi tidak mungkin seperti ini. Terus tidak direstitusi pun perkelahian terparah.
Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama meloret itu, setelah meloret kondisinya agak adem, baru mungkin kita institusi. Apakah boleh di depan teman-temannya? Bisa boleh, bisa tidak. Kalau memang seperti tawuran itu terlibat banyak orang, tidak apa-apa. Di depan teman-temannya tidak apa-apa, baik itu yang terlibat maupun yang ngomong saja. Kalau itu murid kita semuanya tidak masalah. Karena satu omongan kita ke satu anak mungkin bisa jadi pelajaran dari anak yang lain, itu bisa. Tetapi ada kalanya untuk kasus-kasus tertentu kita harus solusikan di depan anak-anaknya, itu juga tidak boleh. Semisal kok dia punya kendala belajarnya tidak benar, langsung kita restitusi. Lah kok ternyata dia seperti itu karena orang tuanya tadi malam cerai misalnya. Itu kan ada beberapa kasusnya tidak mungkin teman-temannya juga ngerti. Jadi kita tunggu momentum, kita observasi dulu kenapa dia tidak mau lebih. Tapi kalau bisa maka restitusi itu ditutup. Kalau bisa tutup karena ada banyak hal yang diutarakan secara private. Tetapi dalam kasus awal yang saya sampaikan tadi tidak memungkinkan, jadi tidak memungkinkan juga restitusi kita adakan dalam keadaan terbuka, tidak apa-apa. Jadi kita lihat kasus sama kasus. Saya kira begitu Bu Eva. Saya kembalikan ke moderator. Pak ya. Oke, terima kasih Pak Heri, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Luar biasa sekali Pak semua kita pada kesempatan ini. Sebelum kita tutup, barangkali ada closing statement dari narasumber kita, kami persilakan. Terima kasih Pak Yenal. Kita mencoba untuk merefleksi pagi ini Bapak Ibu, anak-anak itu adalah murid kita yang belum kita punya anggapan bahwa murid itu seperti kertas kosong yang harus kita isi. Setelah kita belajar filosofis pendidikan kayak kita tidak bahwa siswa kita sebenarnya sudah punya gambar yang harusnya kita terbagi gambarnya berupa apa, bukan hanya kertas kosong, tapi sudah punya gambar yang kita wajib untuk melakukan dia pertama. Yang kedua itu berkaitan sama restitusi anak-anak budaya positif. Saya menyampaikan kemarin, kalau kita menyalahkan kalau perjalanan hidup kita menyalahkan orang lain, itu perjalanan kita masih jauh untuk sampai. Kalau kita menyalahkan diri kita sendiri, perjalanan kita sudah dekat untuk sampai. Tapi ketika kita sudah tidak menyalahkan siapapun, maka perjalanan kita sudah sampai. Saya kira begitu Bapak Ibu. Dalam hal ini untuk kita berkontemplasi apa yang dilakukan oleh anak-anak, apa yang sudah kita lakukan, dan apa kehendak Tuhan sebenarnya yang kita sama anak-anak. Itu poin yang sangat penting sudah kita sampai pada akhir tugas kita dengan baik. Apa yang kita lakukan mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita meridhoi beberapa yang terjadi pada diri kita. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heri, waktu sekali kita berikan close untuk Pak Heri. Bapak Ibu sekalian, sampai nanti kita berkunjung di hari ini. Saya selalu moderator atau moderator dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah, Allah maafin dan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang bisa saya tampilkan. Semoga dari sesi berbagi budaya positif sekolah kita bisa melakukan yang terbaik untuk sekolah kita. Mohon maaf jika ada kesalahan. Salam guru penggerak, tetap pergerakan, menggerakkan dan bergerak. Salam guru penggerak.